pemirsa, saya Feli Ratu Ayu dan hari ini kita akan melakukan ritual terkait dengan proteksi ya atas desas-desus yang terjadi di kediaman rumah Atta Halilintar. Dan ini adalah salah satu prosesi saya dalam istilahnya itu untuk memproteksi ya, artinya aku akan tarik energi yang berada di dalam rumahnya Atta untuk ditarik kemari ya, apapun makhluk halus yang berada di sana. Aku akan coba berkomunikasi dengan dengan bantuan dari perewangan aku yang ada di sini, dan kita akan melakukan prosesinya sekarang karena sudah mulai aktif ya, sudah dari tadi, dan di sini sudah persiapannya juga sudah komplit. Dan karena ini tujuannya adalah memproteksi, jadi aku akan pasang dupa sebanyak 7 yang artinya adalah 7 pertolongan ya. Artinya di sini kita akan memberikan pertolongan kepada rumahnya Atta Halilintar ya, yang dimana rumah tersebut sempat terjadi kesurupan massal ya ketika sedang melakukan ruqyah. Dan kalau aku lihat di sini dari mata mata batin aku, bahwa di sana itu memang ada beberapa makhluk halus ya, bukan hanya berbentuk jin tapi juga ada aku melihat di sini ada 5 sampai dengan 7 arwah penasaran di sana yang memang terkait dengan kasus pembunuhan, dan juga memang sangat aktif sekali di sini. Ada kemarahan, ada aura merah, makanya aku sekarang memakai baju merah. Artinya di sini ada kebencian, dan beberapa dari makhluk arwah tersebut adalah kiriman dari salah satu partnernya ya dalam entertainment. Dan juga di sini aku akan coba tarik energi apapun itu yang ada di rumahnya Atta Halilintar melalui proses proteksi yang akan aku lakukan ritual di dalam rumah aku di sini. Gimana tadi sudah mencoba untuk bisa dibilang memanggil ya, ada yang makhluk aneh di rumahnya Kak, itu gimana sih Kak? Mungkin ceritain sedikit deh Kak. Ketika tadi aku ritual, aku mencoba dengan Rogo Sukmo, di mana aku tadi sempat mampir ke sana ya, dan aku tarik semua makhluk yang ada di sana. Ada makhluk yang masih stay di sana yang memang penghuni lama di sana ya, sosoknya adalah bermata merah dan berbulu. Tapi dari ketujuh makhluk yang sudah aku temuin di sana, arwah penasaran dan salah satu ikan 3 ya, yang 3 itu adalah kiriman ya, itu sudah aku kondisikan di sini. Dan di sini dia akan masuk, dan dia di sini aku pakai paku emas di sini supaya memberikan proteksi, dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini ya, sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Ya, di sini biasanya nanti kalau mereka berusaha untuk keluar, paku emas ini akan berdiri dengan sendirinya. Jadi akan memberikan efek bahwa dia akan tertusuk paku emas ini, bahkan bisa akan membahayakan arwah tersebut. Makanya aku masukkan di sini ya. Dan kemudian tadi sempat ada beberapa makhluk, ada 3 makhluk juga. Selain dari yang penghuni di situ, ada kuntilanak ya. Di situ ada kuntilanak merah 1 dan kuntilanak putih ya, serta ada 1 pocong yang penghuni di sana juga tadi sempat hadir di sini. Dan tadi sempat mereka tuh kalau mau diusir minta sesuatu, artinya minta ada tumbal ya. Tapi tadi aku bilang aku tidak akan memberikan itu, tapi dia akan aku gantikan dengan hal yang lain, yaitu telur angsa sebagai penggantinya. Kalau itu aku akan menyanggupinya, tapi kalau untuk tumbal aku tidak akan pernah mau menjanjikan itu, dan aku tidak akan pernah mau memberikan itu, dan tidak akan pernah terjadi.
Hmm. Berarti bisa dibilang sosok yang yang membuat kemarin kesurupan bisa dibilang masa pembantu-pembantunya Atta itu kuntilanak itu Kak, atau seperti Kuntilanak dan juga arwah, lebih oke. tepatnya adalah arwahnya yang memasuki ke dalam itu tadi apa namanya, eh, eh, pembantunya si apa ya, dan kemudian ada satu juga nenek-nenek di situ ya. Arwah itu ada satu nenek-nenek dan kakek-kakek yang memang sangat jahil, dan emang ini ada kaitannya dengan itu tadi, suruhan ya. Ada yang menyuruh dia di situ, sehingga memang tujuannya adalah mengacau. Kalau makhluk yang lainnya kayak kuntilanak, kemudian pocong dan juga gunda itu memang sudah lama penghuni di situ ya, karena sebelum dibangun rumah itu memang di situ adalah apa ya, kayak rawa-rawa ya, yang aku lihat itu rawa-rawa. Jadi memang penghuni di situ sudah ada sebelum itu ada rumah ya. Jadi memang dia di sana tempat tinggalnya dan lumayan juga aktif, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan yang apa namanya, yang tadi suruhan tadi ya, yang nenek-nenek dan kakek-kakek ini, dan juga 7 arwah yang tadi aku bilang. Oke. Kak, itu semua tuh apa sih maksudnya, iseng, berniat jahat, atau memang kan ada beberapa yang baik gitu kan maksudnya ya, Ya. sesama manusia maksudnya ya, saling gak ganggu nggak apa-apa, itu apa sih Kak maksudnya niat dan iseng? Niatnya adalah mengganggu dan juga sampai mencelakai ya. Kalau udah namanya kiriman adalah itu adalah aku merasakan ada rasa dendam dalam persaingan bisnis, kemudian tujuannya adalah supaya apa, keluarga ini bisa terpecah belah, apa namanya, bisa berantem. Kemudian juga ada satu makhluk juga yang sangat mengganggu anaknya. Seringkali kalau nggak salah anaknya yang perempuan itu sering nangis ya, sering nangis, kadang-kadang sering apa, bengong, sering kayak apa ya, kadang dia pandangannya tuh sering apa ya, kayak orang melamun. Nah itu juga artinya ketika anak kecil tersebut sedang melamun begini, diam tertegun begitu, emang sedang lagi kayak ngobrol Dilihat gitu, ya. diajak komunikasi, tapi ya itu tadi tujuannya adalah sebagian besar untuk mencelakai. Nah ini harus diwaspadai. Makanya alhamdulillah tadi sudah ya, sebagian sudah ada yang aku tangkap dan sebagian lagi masih di sana. Nah, sebelumnya apa sih Kak, emang rumahnya Atta itu memang makam Kak? Atau Dulu memang itu apa sih aku Kak? melihatnya kayak rawa-rawa ya, ada pepohonan gitu kan, rimbun. Nah biasanya makhluk-makhluk halus ini kan senang dengan yang lembab-lembab. Nah aku lihat di situ tanahnya juga kan sebelum dibangun rumah itu lembab dan juga memang bekas rawa-rawa ya, kemudian diuruk ya. Walaupun itu sudah diuruk, namanya rawa, tetap aja penghuni di situ pasti akan tetap ada di sana gitu, dan masih tetap bercokol di sana karena memang sudah lama sekali penghuni itu di situ. Selain niat tadi kan Kakak ngomong ada perselisihan dengan Atanya, selain itu ada lagi nggak Kak niat mereka untuk mengirimkan gitu Kak? Membuat sakit dan jelas untuk apa ya, membikin bisnisnya itu hancur, karena kan bisnis itu akan hancur ketika rumah tangga nanti bermasalah. Jadi dipacunya dengan emosionalnya pasti akan lebih tinggi nanti ya di antara kedua belah pihak, suami istri ini. Baru anaknya yang sering rewel akan memacu juga emosi. Kemudian nanti kalau misalnya dia lagi kerja, tiba-tiba ada aja tuh yang misalnya bikin emosi, entah dari pembantunya, entah dari krunya, entah dari apa. Jadi emang membuat kacau suasana hati, dan pada akhirnya apa, kalau kita sudah nggak fokus, otomatis kita juga dalam nggak bisa berjernih, nggak bisa berpikiran jernih, kemudian akan terjadi persoalan ya. Dan ada beberapa persoalan juga yang sebenarnya tidak terekspos juga di sini ya. Dan juga di situ itu adalah penyebabnya, salah satunya adalah dari penghuni yang ada di sana. Jadi ya kalau menurut aku sebaiknya selain dilakukan ruqyah harus diproteksi full. Seperti itu apa tuh Kak proteksi full ya ala Ratu Ayu. Aku nggak bisa jelaskan di sini. Seperti apa, kita juga pernah apa namanya memproteksi beberapa rumah yang memang itu aktif sekali. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi yang mengganggu ya. Karena beberapa pasien aku juga pernah yang mengalami itu sampai kesurupan massal. Alhamdulillah sekarang mereka semua hidupnya sudah normal kembali, dan paling makhluk halus itu akan selalu ada di luar, tapi dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam. Gitu. Kenapa dia nyerangnya mbak-mbaknya, pembantu-pembantunya, kenapa dia nggak nyerang Atanya langsung atau istrinya gitu langsung? Karena di sini adalah apa ya, jadi
makhluk tersebut akan melihat titik terlemahnya tuh apa. Mungkin bisa jadi pembantunya itu karena ya terlalu banyak berinteraksi, terlalu banyak ngomong, apapun di sini, tidak sholat ya. Kadang-kadang yang dia masukin adalah orang-orang yang memang di situ ada titik lemah dalam ibadah. Biasanya orang yang biasanya kesurupan itu adalah dia mempunyai titik lemah dalam ibadahnya kurang, kemudian banyak persoalan. Ya namanya mbak-mbak tuh kadang-kadang kan suka banyak kebutuhan atau ada pikiran-pikiran kosong. Nah itu yang menyebabkan mereka akhirnya pada kesurupan. Kalau Atta dan si Aurel kan dia banyak yang dipikirkan kan, sehingga dia tidak akan fokus ke situ dan susah ya, makhluk tersebut tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh kita ketika kita itu fokus pada satu titik. Misalnya kita lagi mikirin kerjaan apapun dan kita sholat ya, dibantu dengan ibadah. Dan aku lihat di sini keduanya juga sudah secara emosional itu sudah pernah dipengaruhi. Tapi ya balik lagi, ibadah kita yang akan membuat itu meredam ya. Ibadah kita akan meredam situasi apapun, bahkan ilmu santet sekalipun itu bisa diredam dengan ibadah kita ya. Orang yang paling sulit untuk disantet orang yang suka bersodako, orang yang sholat, orang baik. Susah. Makanya tanamkan sifat baik, jangan sombong, jangan ada rasa iri hati. Itu akan sulit makhluk halus itu untuk menguasai tubuh kita. Apalagi sodako kita, kemudian ibadah kita itu akan menutup jalan makhluk halus untuk bisa masuk ke dalam pikiran dan juga tubuh kita. Nah, kemungkinan paling buruk kalau mereka itu tetap ada di situ apakah? Itu akan terjadi kesurupan massal tuh ada. Gini lagi akan terjadi kesurupan massal, bahkan misalnya dia rumahnya loteng itu kan kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati akan tergelincir, jatuh sampai dengan meninggal, musibah. Akan ada musibah ya, bahkan yang terburuk akan adanya perceraian karena itu tadi, ketika makhluk halus ada di satu rumah, otomatis rumah itu akan hawanya panas, emosional kita tidak akan pernah kontrol. Kemudian yang terburuk adalah ketika emosional kita tidak kontrol, bisa aja terjadi yang namanya KDRT ya. Itu juga sebenarnya tanpa kita sadarin karena emosional kita yang dimainkan. Kemudian untuk mencelakai dengan cara ya itu tadi, ketika emosional kita tidak kontrol, kita misalnya tidak hati-hati, jatuhlah di kamar mandi, jatuhlah dari tempat tidur, jatuhlah dari tangga atau loteng, itu menyebabkan kematian. Itu cara makhluk halus ketika dia, apalagi makhluk kiriman itu biasanya bekerjanya seperti itu, dan nampaknya itu tidak nampak seperti normal, tapi sebenarnya itu kejadian yang sangat tidak kasat mata gitu. Kak, dua pertanyaan terakhir. Atta harus apa Kak? Kalau udah tahu begini kan kemarin Rukiah tapi tetap masih ada rumahnya. Ya itu harus diproteksi, full proteksi, di mana kita juga ada beberapa proteksi yang harus dilaluin ya, terutama ada yang harus ditanam di pekarangan rumah. Jadi nanti kita akan membuat pagar rumah itu untuk diproteksi. Itu tadi ada sedikit ini ya. Kemudian juga di situ juga kita harus perbanyak baca Yasin ya, diusahakan setiap malam Jumat itu untuk membaca Yasin. Lantunan ayat Al-Quran juga akan membuat bangsa jin dan juga kiriman itu akan kabur dari rumah. Dan juga ibadah kita, perbanyak ibadahnya, perbaikin ibadahnya ya, kemudian perbanyak zikir, sholatnya, kemudian sodakonya, dan juga lantunan ayat Al-Quran. Itu sudah cukup biasanya untuk proteksi rumah. Tapi itu pun bisa masih ada di situ kalau tidak diproteksi full, dibikin pagar rumah, artinya pagar gaib di dalam rumahnya. Itu terakhir apa? Pas kakak pertama kali ritual gitu, itu apa yang kakak rasakan? Maksudnya dia minta apa sih selain itu, atau dia ada ngomong nggak sih suatu pengen Atta tuh harus di mana gitu kan, nitipin recapeling gitu? Dia sih tidak bicara, dia hanya bilang saya hanya disuruh oleh seseorang. Saya hanya disuruh oleh seseorang, dan selebihnya adalah makhluk-makhluk yang memang sudah stay di situ lama. Artinya ya sudah, mereka ditugaskan untuk mengganggu sampai dengan mencelakai, itu aja. Makanya tadi sempat ada ada pertarungan ya. Namun di situ tadi kalau Mbak rasain tadi energinya panas ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba ada angin segar gitu kan.
karena itu pertarungan. Kalau biasanya kalau lagi tarung itu kita, kalau misalnya energi itu panas kan, energi dia kan negatif, jadi akan hawa panas. Nah kalau kita yang memiliki ibadah ataupun dengan apa namanya kepercayaan kita ya, dengan doa kita itu ada energi dingin. Makanya tadi sempat panas dingin. Nah itu pada akhirnya ketarik juga, dan alhamdulillah ada beberapa di sini ya. Aku baru bisa menangkap ada 4 yang lainnya masih tersisa di sana dan kabur tadi. Bentrok energi dong sama kakak. Iya, makanya tadi panas dan sempat tadi goyang-goyang ya. Ini sudah tenang lilinnya, dan bahkan tadi makhluk yang aku sebut tadi ada kuntilanak, pocong ya, dan gondoruo tadi kesini juga, tapi mereka itu tadi sempat meminta sesuatu, artinya sesuatu tumbal, artinya yang menujunya adalah kepada malapetaka ya. Dan aku tidak akan mengizinkan itu, aku bilang. Dan kalau misalnya dia minta proteksi ataupun minta hal lain, kayak tadi dia minta ada telur angsa ya, aku akan turutin, tapi yang itu tidak, dan aku tidak mengizinkan itu terjadi. Oke, pesannya kan mungkin buat keluarga Atta dan Aurel. Untuk keluarga Atta dan Aurel, kalau bisa harus tetap ya, walaupun kita istilahnya punya Tuhan, kita punya Allah, kita ibadah, kita tetap ya, kita juga tetap harus berikhtiar ya. Berikhtiar dengan cara apa? Ketika rumah kita merasa tidak nyaman, harus diproteksi, bikinlah pagar ya. Mungkin bisa dengan bantuan paranormal ataupun kiai yang bisa mengerti ya. Kemudian juga kalau bisa setiap malam Jumat, seperti yang aku lakukan, setiap malam Jumat di sini selalu mengadakan yang namanya yasinan. Lantunan ayat Al-Quran itu akan sangat menolong sekali ya dalam memproteksi rumah ataupun mengusir roh halus ataupun bangsa jin yang berada di dalam rumah kita. Kemudian jangan lupa sedekah dan juga ibadah kita diperbaikin lagi supaya kita terhindar dari yang namanya malapetaka. Mungkin itu aja, selebihnya mungkin keluarga besarnya Atta dan Aurel yang akan mengambil tindakan dan mana yang terbaik. Mungkin dari aku itu aja. Pokoknya tetap sukses selalu.